perjalanan sekelompok anak muda yang pergi ke sebuah desa untuk mengungkap silsilah keluarga dari salah satu temannya. Namun di desa itu mereka malah mendapati sesuatu yang tak pernah mereka duga sebelumnya. Penasaran apa yang akan terjadi? Daripada kalian penasaran, mari kita langsung saja ke pembahasannya. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang gadis cantik yang bernama Margot. Ia bersama temannya yang bernama Chris sedang menunggu sepupunya untuk menemui keluarganya yang asli di desa. Sambil menunggu kedatangan sepupunya yang bernama Sam, ia pun curcol dulu sambil ngevlog. Dan tak lama kemudian, Sam pun akhirnya datang. Terlihat Margot pun senang karena bisa bertemu dengan sepupunya yang tak pernah ia jumpai semenjak orok. Setelah itu, Margot yang cukup antusias mengungkapkan bahwa ia ingin mengabadikan momen saat bertemu dengan keluarganya dengan cara membuat sebuah film dokumenter. Akan tetapi Sam berkata bahwa di desanya tidak boleh menggunakan barang-barang teknologi karena itu dilarang. Namun ada pengecualian jika Margot bisa mendapat izin dari tetua desa untuk menggunakan peralatan tersebut. Singkat waktu, malam pun poek. Terlihat Margot bersama teman-temannya sedang membicarakan apa alasan Margot ingin menemui keluarga aslinya. Dan ternyata Margot adalah seorang bayi yang dibuang ibunya ketika masih bayi. Dan kejadian itu tertangkap kamera CCTV pada masa itu. Singkat waktu, di keesokan harinya, akhirnya Margot sudah sampai di bandara setelah berjam-jam menggunakan pesawat. Tak lama setelah itu, travel yang mereka sewa datang menjemput. Ia pun langsung menyuruh Margot untuk masuk. Namun ketika itu ia lupa memakai masker. Dan setelah masker dipakai, Margot dan yang lain langsung naik. Margot berkata bahwa kami sudah dites dan izin membuka masker. Dan dengan lantang si supir berkata, "Ah, kalem aja Neng, aku udah kena corona 5 kali, cuman meriang aja kok. Tapi aku tetap hidup dan sehat walafiat." Oh iya. Dan mereka pun langsung OTW menuju rumah Sam yang berada di kawasan masyarakat suku Amis. Dan ketika hari mulai gelap, akhirnya mereka sampai di rumah Sam. Namun ketika Sam meminta izin membawa Margot untuk menginap, tiba-tiba saja kakeknya menolak lalu mengusirnya. Setelah mendapat penolakan dari kakek, mereka pun akhirnya menginap di O'John's Hotel yang terkenal gemar menolong orang yang kelimpungan. Beberapa saat kemudian, ketika Margot dan Chris sedang mengobrol, tiba-tiba mereka dikejutkan suara aneh dari arah kamar mandi. Karena merasa penasaran dengan suara tersebut, Margot dan Chris pun mengeceknya. Bocil dajal! Tiba-tiba Margot dikejutkan dengan kedatangan Ellie, adik dari Sam. Merasa khawatir kakek Sam akan mencari Ellie, mereka pun mengantar Ellie kembali ke rumah kakeknya. Sesampainya di rumah, kini si kakek mengizinkan mereka untuk tinggal dan bisa menggunakan peralatan elektronik yang mereka bawa. Sebagai ucapan terima kasih karena telah mengantarkan Ellie bocil yang suka asruk-asrukan. Oh, ternyata si kakek adalah salah satu tetua desa yang anti teknologi. Mendengar hal tersebut, Margot pun merasa senang karena ia bisa tinggal di rumah keluarganya yang asli. Singkat waktu, Chris yang sedang tertidur tiba-tiba dibangunkan oleh Margot. Melihat keanehan itu, Margot menyuruh Chris untuk merekam peristiwa aneh itu. Di keesokan harinya, Sam mengajak ketiga temannya untuk berkeliling desa. Lalu Sam memberitahu mereka agar menjauhi area hutan. Karena menurutnya di hutan tersebut masih terdapat beruang liar yang berbahaya. Di tengah asyiknya berkeliling peternakan, tiba-tiba hampir saja Margot terperosok ke dalam lubang yang di bawahnya terdapat mesin penggiling jerami. Singkat waktu, Sin kembali ke Margot setelah mengelilingi desa. Margot yang penasaran tentang keberadaan ibunya bertanya pada gadis-gadis desa. Tapi anehnya, para gadis itu seperti ketakutan dan pergi saat mendengar nama ibu Margot. Di malam berikutnya, Margot bersama temannya mendapat pesta sambutan dari keluarga besarnya.
Namun bisa kita lihat pesta itu memiliki kebiasaan yang aneh. Setelah pesta selesai, mereka yang sedang mengobrol diberitahu Dale bahwa generator yang mereka bawa tiba-tiba saja mati. Kemudian Chris pergi untuk menyalakan kembali generatornya. Setelah kalian mendapat jump scare receh, Chris pun langsung membetulkan generator. Tiba-tiba saja Chris dikejutkan oleh seorang bocah, dan menurut si kakek, bocah itu sering mengalami tidur berjalan. Di keesokan harinya, Margot yang masih penasaran akan keberadaan ibunya bertanya pada seorang gadis kecil. Si gadis pun memberitahu jika ibu Margot masih ada di tempat ini dan membenci kedatangan Margot ke kampungnya. Namun saat Margot menanyakan alasannya, si bocil itu pun pergi. Di malam harinya, Margot yang sedang tidur terbangunkan oleh suara gaduh dari lantai atas. Di dalam kaleng itu, Margot menemukan surat ibunya yang bernama Sarah. Lalu tanpa sengaja ia menemukan sebuah pintu rahasia di balik lemari. Dan karena penasaran, Margot pun memasukinya. Di dalam ruangan itu, ia melihat lukisan aneh dari darah di tembok ruangan. Dan di tengah keheranan tiba-tiba terdengar suara kakeknya datang. Margot yang panik langsung bersembunyi di bawah ranjang. Dan untung saja si kakek tak memergokinya. Setelah melihat kakeknya pergi, tiba-tiba Margot merasa ada yang meniduri kasur tersebut. Namun pas dicek tidak ada siapa-siapa. Dan sialnya, pintu kamar telah dikunci si kakek. Margot yang panik memilih keluar melalui jendela. Tiba-tiba sosok misterius muncul di belakang Margot. Tapi untungnya Margot berhasil keluar. Di keesokan harinya, Margot yang penasaran kisah hidup ibunya melakukan talk show singkat dengan kakeknya. Ia pun memberikan sebuah surat yang ia dapat dari kamar ibunya. Dan setelah itu, kakek pun menceritakan penyebab ibu Margot dikucilkan. Karena menurut kakeknya, ibu Margot telah melanggar aturan dengan hamil di luar nikah. Apalagi saat ketahuan hamil oleh orang yang bukan keturunan masyarakat Amis. Sebab dalam hukum masyarakat Amis, perbuatan ibunya merupakan sebuah aib dan pantas diasingkan. Mendengar hal tersebut, Margot merasa sedih dengan nasib ibunya. Singkat waktu, terlihat Chris sedang menerbangkan drone di desa tersebut. Dari drone itu, ia menemukan sebuah gereja tua di tengah hutan. Merasa penasaran, Chris mengajak Dale dan Margot pergi ke tempat tersebut. How far away are we supposed Which would be? Yeah, but why would they build a church all the way? Sweet niche. Sesampainya di gereja terpencil itu, mereka berusaha untuk tahu apa yang ada di dalamnya. Namun saat akan dibuka, pintunya malah terkunci. Tapi Dale dengan keahlian Ranmore berhasil membuka kunci gereja. No, stop! This is a house of worship. Lalu tiba-tiba kakek Margot datang dan melarang mereka untuk masuk. Ia pun menyuruh mereka untuk pulang dan makan. Sesampainya di rumah, mereka kembali mendapatkan jamuan makan siang dari keluarga Sam. Akan tetapi saat Chris merekam kegiatan masak itu, ia melihat nenek Sam sedang melamun gak jelas.
Betapa kagetnya Chris saat si nenek menguliti tangannya sendiri. Di malam harinya, Chris tiba-tiba mendengar suara ternak yang kesakitan. Ia yang penasaran mengajak Margot untuk pergi ke kandang. Mereka pun syok parah dengan apa yang kakek Margot lakukan. Setelah itu, kakek Margot menyuruh anggotanya untuk membawa bangkai anak domba itu ke suatu tempat. Melihat semua itu, mereka pun mengikutinya. Dan alangkah terkejutnya mereka saat bangkai tersebut dibawa ke dalam gereja. Singkat waktu, di keesokan harinya Margot dan Chris yang semakin penasaran datang kembali ke gereja itu. Saat berada di dalam, mereka merasa heran karena gereja tersebut tidak seperti gereja pada umumnya. Bahkan mereka menemukan banyak sekali lambang satanik dan juga perlengkapan lain seperti gantungan binatang ternak. Tak sampai di situ, mereka pun menemukan bercak darah. Ternyata di bawah gereja itu mereka menemukan sebuah sumur yang cukup dalam. Dan karena rasa penasaran yang tak tertahankan, Margot berniat menuruninya dengan menggunakan gantungan yang ia temukan. You good? Yeah. Dan anehnya, ia menemukan banyak salib yang seperti diperuntukkan untuk menahan sesuatu. Saat Margot semakin dalam, ia melihat sebuah ruangan di dalam sumur tersebut. Lalu tiba-tiba ia mendengar suara aneh. Chris? Di hari berikutnya, Margot yang semakin penasaran dengan misteri ini lantas menuju kamar kakeknya. Betapa kagetnya Margot saat mengetahui bahwa selama ini ia sedang diintai gerak-geriknya oleh si kakek. Setelah mengetahui hal tersebut, Margot mengajak Chris untuk segera meninggalkan desa. Namun Chris bilang itu tidak mungkin karena kebetulan sekali mobilnya tiba-tiba mogok seolah disabotase seseorang. Mendengar kabar itu, mau tak mau ia harus bertahan sampai mobilnya diperbaiki. Di malam harinya, Margot yang sedang tidur terbangunkan oleh suara yang aneh. Kengerian pun semakin menjadi saat ia melihat pintu tiba-tiba terbuka. Margot yang ketakutan berusaha membangunkan Chris dan Dale. Lalu tiba-tiba di keesokan harinya, Chris yang baru bangun melihat keanehan pada diri Margot. Ia pun terkejut saat melihat bercak darah Margot ada di langit-langit kamar. Setelah melihat keanehan yang semakin menjadi-jadi, Chris dan Dale akhirnya berangkat ke kota untuk membeli suku cadang mobil guna bisa secepatnya pergi dari desa ini. Setelah cukup jauh berjalan, mereka mendapat tumpangan dari seorang pegawai pos. Di tengah perjalanan tiba-tiba Chris dikejutkan dengan kabar yang ia dapat. Ternyata masyarakat peternakan itu bukanlah bagian dari masyarakat Amis, melainkan pendatang baru yang katanya sering melakukan ritual-ritual menyimpang. Singkat waktu, Dale dan Chris sampai di Ojones Otomotif cabang kacamatan. Sambil menunggu kang kasir menyiapkan perlengkapan, ia meminta izin untuk menggunakan komputernya. Dan karena pegawai Ojones terkenal baik hati, ia pun memperbolehkannya asal jangan nonton video ikeh-ikeh. Dale yang penasaran ingin mencari info tentang siapa sebenarnya warga di desa itu, terlebih lambang yang sempat Chris lihat di dalam gereja. Mereka pun akhirnya mengerti kenapa Margot dibuang ibunya. Ternyata ibu Margot bertujuan untuk melindungi Margot agar tidak dijadikan wadah untuk kebangkitan iblis Asmodeus, di mana iblis itu merupakan penguasa 9 neraka dan pembawa petaka. Para warga itu bertujuan mengekang iblis itu di dalam tubuh seorang wanita terpilih guna mereka bisa mengontrolnya.
Sesaat kemudian Kang Kasir datang, lalu mereka pun langsung bergegas kembali ke desa untuk menyelamatkan Margot. Karena perjalanan yang cukup jauh, mereka pun sampai pada malam hari. Dengan tergesa-gesa, Dale menyuruh Chris untuk menyusul Margot. Sedangkan ia segera memperbaiki mobil dengan suku cadang yang ia bawa. Hello? Margot, it is time to go. Chris yang sedang mencari Margot pun merasa heran karena barang milik-milik mereka ikut hilang bersama Margot. Sesaat kemudian ia melihat Sam sedang berdiri sambil berbicara aneh. Ia pun berkata, waktunya sudah dimulai. Melihat Sam pergi, Chris segera keluar rumah dengan membawa pisau untuk berjaga-jaga. Sesampainya di gereja, Chris melihat sumur rahasia itu telah terbuka. Lalu tiba-tiba, Okay, easy, man. Don't try to stop this. It's a toxic. setelah pertikaian yang serius, akhirnya kakek Margot nyuksruk bebas ke dasar sumur. Setelah itu, Chris mencari Margot ke dalam sumur itu. Terlihat kakek Margot sudah ringsek seperti jemuran anak kosan. Lalu, Chris melihat Margot sedang menjalani ritual oleh neneknya. Lalu Chris berusaha menggagalkannya. Stop it! Up, Margot, come on. It's time to go. Up, Margot. Come on, get up, please, wake up. Get up. Come on. What the fuck is that? Di tengah rasa panik, mereka pun kebingungan karena tidak ada yang bisa menarik katrol tersebut. Namun untung saja dari atas sumur terdengar suara Dale. Ia pun meminta Dale untuk menariknya. Hold on tight. Dan saat Chris akan naik, tiba-tiba ia mendengar suara rantai yang putus. Sesaat sebelum mereka pergi, tiba-tiba No. Fuck. makhluk aneh itu berhasil keluar dari sumur tersebut. What is that thing, man? Come on, man, I can't see shit. Namun karena di luar sedang terjadi badai salju, mereka pun bingung harus ke arah mana. Sial sekali, Dale yang lengah diserang makhluk itu sampai modar. Melihat hal tersebut, mereka pun langsung lari ngabret seedan-edannya ke dalam peternakan. Di tengah kepanikan, mereka berusaha mencari jalan untuk sampai ke mobil. Melihat Chris tertangkap, Margot pun mengambil pengait jerami yang ada di dekatnya. Dan saat makhluk itu akan menyerang Chris, Margot tiba-tiba memanggilnya dengan sebutan Sarah. Ternyata makhluk mengerikan itu adalah ibunya sendiri yang telah dijadikan wadah iblis Asmodeus. Dan ritual yang dilakukan pada Margot bertujuan supaya Margot menggantikan posisi ibunya sebagai wadah yang baru. Merasa mendapat kesempatan, akhirnya makhluk itu modar setelah terjatuh ke penggilingan jerami. Setelah ibu Margot mati, mereka berdua segera pergi ke dalam mobil. Namun saat Chris siap akan mengendarai mobil, Where the fuck you put the keys? Dale.
Si anjing sutradara, ternyata kuncinya masih ada pada mayat Del. Dengan terpaksa mereka harus kembali kepada Del. Margot, I'll do it. Just shine a light over here. Margot, let's go. Dan setelah kunci mereka dapatkan, terjadilah kekacauan karena Asmodeus telah terbebas dari tubuh Sarah. Mereka yang berhasil kembali berusaha menghidupkan mobil tersebut. Melihat warga yang menghalangi jalan, Chris menancap gas dan meluluh warga yang menghalangi jalannya. Mereka pun berhasil meninggalkan kampung tersebut dengan selamat. Singkat waktu, kepolisian yang mendapat laporan tentang kekacauan di daerah tersebut mengutus anggotanya untuk datang ke TKP. Dan saat ia mengecek ke dalam peternakan, ia mendengar suara tangisan bayi. So let me see your hands now. Tiba-tiba, polisi yang menodongkan senjata pada Sam pun mati tanpa sebab. Ternyata, iblis tersebut kini sudah merasuk ke dalam tubuh Sam dan bebas untuk melakukan apa saja. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana? Sangat mengerikan sekali, bukan? Film ini mengisahkan seorang gadis yang bernama Margot yang dibuang oleh ibunya karena ingin menyelamatkannya dari ritual iblis Asmodeus. Namun ketika ia telah dewasa, Margot memilih untuk menemui keluarga dari ibunya itu. Tanpa ia tahu jika keluarganya merupakan penganut satanisme penyembah pangeran kegelapan iblis Asmodeus. Tapi ternyata pertemuannya dengan Sam bukan datang secara kebetulan. Tapi karena selama ini ia telah dipantau oleh kakeknya melalui sosial media. Untuk dituntun kembali ke dalam desa guna dijadikan wadah baru bagi iblis Asmodeus untuk menggantikan posisi ibunya yang sudah lebih dulu dijadikan wadah iblis. Tapi di akhir cerita, rencana kakeknya dapat digagalkan setelah Margot dan kawan-kawan berhasil mengacaukan ritual tersebut. Setelah membunuh Sarah, akhirnya desa itu pun mendapat kutukan dan seluruh warganya menjadi mengerikan seperti di game Resident Evil 4. Dan kini, iblis itu masuk ke dalam tubuh Sam dan bebas berkeliaran kemana saja ia mau.